Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Aditya Iman Ferrari SHMH. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah hukum pidana dalam program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dalam hal ini, saya pengampu mata kuliah hukum pidana yang tentunya merelaksasikan antara hukum dengan masyarakat. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas asas, prinsip, doktrin, dan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk pengertian hukum pidana, tindak pidana, asas berlakunya hukum pidana, unsur-unsur pidana, jenis-jenis delik, pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, serta perkembangan hukum pidana dalam perspektif nasional maupun internasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran hukum pidana agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep normatif, tetapi juga mampu menganalisis kasus yang konkret, kemudian menyusun argumentasi hukum secara kritis, serta mengembangkan keterampilan praktis melalui studi kasus dan simulasi peradilan pidana. Maka untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, perkuliahan dilaksanakan secara luring menggunakan metode student center learning, diantaranya adalah small group discussion, problem based learning, dan project based learning. Nah, penilaian ini dilakukan melalui tes tertulis seperti UTS dan juga UAS, dan tidak tertulis seperti presentasi, sikap, etika, dan keaktifan di dalam kelas beserta proyek. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasikan nilai keadilan dan kemanusiaan, menguasai pengetahuan hukum pidana secara komprehensif, serta memiliki keterampilan profesional dalam mengaplikasikan hukum pidana baik dalam kajian akademik maupun praktik penegakan hukum. Kemudian adanya capaian mata kuliah hukum pidana, yakni adalah menjelaskan pengertian, ruang lingkup, asas, dan sumber hukum, kemudian menguasai pengetahuan dasar hukum pidana, ya, dan juga menguraikan teori pemidanaan, sistem pertanggungjawaban pidana, dan juga konsep tindak pidana, dan juga mampu bersikap etis, adil, dan profesional, dan juga bisa menganalisis kasus pidana dengan metode doktrinal dan normatif, kemudian menganalisis argumentasi hukum, kemudian menyusun argumentasi hukum tertulis maupun lisan di dalam penyelesaian kasus pidana, dan juga menunjukkan sikap, ya, dan juga menjunjung tinggi nilai etika, moral, dan keadilan dalam memahami dan menerapkan hukum pidana, ya. Dalam pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka ditambah 2 kali pertemuan, yaitu UTS dan juga UAS. Tentu saja mata kuliah ini memiliki referensi buku ataupun catatan ataupun pemikiran dari para ahli, diantaranya adalah Mulyatno, yaitu asas-asas hukum pidana, kemudian Andi Hamzah, hukum pidana Indonesia, dan juga Muladi dan Bardanawawi Arif, ya, terkait masalah teori-teori dan kebijakan pidana, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHP nomor 1 tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini, ya. Ya, kali ini kita akan membahas terkait masalah pengantar hukum pidana. Pengantar hukum pidana ini merupakan sebenarnya sebuah fondasi di dalam hukum kita, gitu ya, yang mengatur bagaimana kejahatan itu bisa terselesaikan ataupun bisa mereformulasi berbagai macam kejahatan yang terbaharukan. Baik, lanjut kepada slide selanjutnya. Ini adalah apa itu sebenarnya hukum pidana. Di sini dikatakan hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Hukum pidana bukan sekedar alat hukuman, ia adalah cerminan nilai moral, keadilan, dan ketertiban yang dijunjung tinggi oleh sebuah bangsa. Nah, di sini diartikan bahwa siapapun semua di sini, ya, yang melaksanakan ataupun membuat sebuah yang namanya sebuah peristiwa pidana pasti akan ada sanksinya. Contohnya di dalam sebuah undang-undang pidana mati pasal 340 KUHP, di situ kan ada 3 pasal, kan, ya. Jadi yang paling ringan ada 20 tahun, yang sedangnya hukuman seumur hidup, yang paling beratnya adalah hukuman
mati teman-teman ya. Tapi itu semua bisa berubah, hukuman mati itu antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Kalau dulu KUHP yang lama itu menjadi hukuman pokok ya. Untuk yang KUHP yang terbaru, hukuman pidana ini menjadi hukuman khusus teman-teman, seperti itu. Nah, artinya barang siapa gitu ya yang melaksanakan sebuah peristiwa pidana, melakukan kejahatan, pasti akan ada sanksi yang sesuai dengan apa yang diperbuat oleh dirinya gitu kan ya. Dan tidak, karena berbagai macam kejahatan itu pasti bervariasi ya. Ada yang cuma setahun hukumannya, ada yang 20 tahun, ada 5 tahun, tergantung dari apa yang dia laksanakan sebagai seorang penjahat ataupun seorang sebagai pelanggar sanksi pidana. Nah, kemudian ruang lingkup hukum pidana teman-teman. Di sini hukum pidana material adalah perbuatan, kesalahan dan sanksi. Kemudian hukum pidana formal adalah proses beracara di dalam KUHP dan juga meliputi kejahatan terhadap jiwa, harta, benda, kehormatan, negara, agama dan bahkan sampai dengan ketertiban umum. Jadi simpelnya adalah kalau misalnya hukum pidana material adalah perbuatan teman-teman gitu ya. Misalkan dalam suatu pembunuhan gitu ya. Pembunuhan itu kan ada dua ya. Ada yang berencana, ada yang karena kelalaiannya ataupun karena pembunuhan yang memang tidak kesengajaan, misalnya berantem di jalan dan lain sebagainya macamnya gitu Bapak Ibu ya, Mas-mas semua di sini. Kemudian karena mata ada perbuatannya, maka harus ada ya mengaturnya. Nah, mengaturnya di mana? Yaitu di dalam hukum pidana formil gitu teman-teman. Nah, selain KUHP ada juga namanya KUHAP. Kalau KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana teman-teman ya. Nah, meliputinya terhadap jiwa, ya jiwa kita kan bisa meninggal, bisa masih hidup gitu kan ya. Harta benda, motor kita bisa hilang, handphone kita bisa hilang, laptop kita bisa hilang dan lain sebagainya macamnya. Kemudian kehormatan, nah masa kehormatan misalnya dalam seorang perempuan yang diperkosa. Atau mungkin seseorang yang dicaci maki di media sosial, itu adalah kehormatan teman-teman ya. Kemudian negara-negara kita dijelek-jelekan, masalah agama misalnya kita agama Islam, kemudian agama kita dilecehkan, ataupun teman-teman ada yang agama Kristen kemudian agamanya dilecehkan dan lain sebagainya macamnya, dan termasuk masalah ketertiban umum. Nah, ini merupakan seluruhnya adalah ruang lingkup hukum pidana. Nah, ini adalah pembagian hukum pidana. Hukum pidana umum ini berlaku bagi seluruh warga ya, berada dalam KUHP. Artinya teman-teman, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, hukum pidana ini akan melekat termasuk bagi siapapun yang berada kedudukannya dalam suatu wilayah, terutama masalah Indonesia gitu ya. Misalkan, Mas, nama siapa Mas? Raja ya? Iya. Misalkan Raja seorang anggota dari Kenya, misal gitu ya. Kemudian Mas Raja datang ke Indonesia gitu kan ya. Nah, kemudian Mas Raja melakukan sebuah tindak pidana di dalam ruang lingkup Indonesia. Maka Bang Raja ataupun Mas Raja itu masuk dalam KUHP gitu kan ya. Nah, maka penyelesaiannya bagaimana? Nanti ada berbagai macam penyelesaian seperti itu ya. Ada juga misalnya kita kerjasama dengan Kenya misalnya antara perjanjian bilateral gitu kan ya, bisa kita eksekusi ataupun dikembalikan ke negaranya masing-masing gitu teman-temannya. Jadi artinya siapapun yang berada di wilayah negara Indonesia gitu kan ya, itu semuanya adalah sama kedudukan di mata hukum. Ada istilah berkata equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Nah, itu adalah hukum pidana. Siapapun bisa masuk dalam KUHP. Ada juga hukum pidana yang khusus. Ini kan umum teman-teman ya. Ini adalah hukum pidana khusus seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Ada undang-undang tipikor gitu ya. Kemudian ada undang-undang narkotika, terorisme. Kenapa ini dijadikan sebuah hukum pidana khusus? Karena peraturannya ini berada di luar KUHP yang lebih spesifik yang kemudian diatur di dalam hukum pidana khusus teman-teman. Karena di KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang korupsi, narkotika, dan terorisme. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam hukum pidana khusus, berarti ini adalah hukum extraordinary crime, kejahatan luar biasa, yang artinya tidak semua orang bisa melaksanakan kejahatan ini tanpa ada unsur tertentu gitu ya. Misalkan dalam korupsi, ini hanya dilakukan oleh orang-orang dengan white collar crime. Apa itu white collar crime teman-teman? Ada yang tahu? Kejahatan kerah putih gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki jabatan tertentu, kewenangan tertentu yang bisa melaksanakan kejahatan korupsi gitu teman-teman. Misalnya itu. Nah, kemudian juga ada juga namanya hukum pidana adat teman-teman ya. Nah, hukum pidana adat ini biasanya adalah hukum yang tidak tertulis, beda sama hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus, beda teman-teman. Jadi misalnya teman-teman datang ke wilayah suku Baduy misalnya gitu kan ya, atau suku Pagelaran di Sukabumi gitu kan ya. Nah, mereka biasanya aturannya tidak tertulis teman-teman, tapi dari generasi ke generasi, dan itu diakui oleh negara kita teman-teman gitu kan ya. Jadi misalnya
Mbak namanya siapa? Dema ya, Mbak Dema. Misalnya Mbak Dema melakukan sebuah pencurian di apa namanya ya, di sebuah desa adat namanya Pagelaran gitu ya. Kemudian mencuri. Nah, maka Mbak Dema diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian hukumnya secara adat, bukan lagi KUHP. Karena Mbak Desma melakukan kejahatannya di dalam wilayah adat, bukan di luar adat, dan Indonesia mengakui itu. Nah, kemudian juga ada namanya hukum pidana internasional, teman-teman. Gitu ya. Termasuk masalah kejahatan genosida seperti Palestina dengan Israel, gitu teman-teman. Itu juga masuk ke dalam hukum pidana internasional. Nah, perbedaan ini memastikan penegak hukum menerapkan aturan yang tepat sesuai konteks dan subjeknya. Tergantung Bapak Ibu, Mas dan Mbak di sini kejahatan apa. Kalau misalnya Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Agni, misalnya Mbak Agni melakukan sebuah korupsi, Mbak Agni sebagai seorang bupati dari Cianjur, misalnya gitu ya. Nah, berarti misalnya Mbak Agni melakukan sebuah korupsi, ya maka menggunakan undang-undang korupsi. Mas siapa namanya? Mas Inyong jual narkoba gitu ya, narkobanya 3 kg gitu kan ya. Nah, maka menggunakan undang-undang narkotika. Misalnya Mas siapa namanya? Mas Fikri ternyata pengen mendirikan Indonesia anti Pancasila, kemudian pengen mengubah konstitusi. Nah, bisa masuk ke dalam terorisme, Mas, gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah fungsi hukum pidana. Fungsi pertama apa? Fungsi melindungi, menjaga hak dasar warga dari gangguan dan kejahatan. Nah, salah satu fungsi dan tujuan hukum pidana adalah biar semua orang ini merasa aman dan nyaman selama kita hidup di Indonesia ini. Jangan sampai kita keluar takut sama orang yang jahat gitu kan ya, kita kemana-mana takut gitu ya. Bayangkan teman-teman kalau misalkan di Indonesia tidak adanya hukum pidana, pasti di mana-mana sudah terjadi kejahatan teman-teman gitu ya. Nah, fungsinya hukum adalah menjaga hak dasar warga negaranya dari gangguan dan juga kejahatan. Diharapkan bisa lebih aman teman-teman ya kalau misalnya adanya undang-undang tentang kejahatan ini seperti ini. Nah, kemudian adanya fungsi regulatif. Ini mengatur perilaku demi ketertiban sosial. Tanpa kita sadari teman-teman, hukum itu adalah mengatur setiap warga negaranya, setiap mengatur masyarakat warga negaranya teman-teman. Biar lebih tahu gitu. Wah, kalau kita membunuh, wah ternyata ada sanksinya. Kalau kita menipu orang, wah ternyata ada sanksinya teman-teman. Jadi jangan sampai kita melakukan satu hal yang ternyata telah diatur dalam undang-undang dan itu melanggar undang-undang ataupun melanggar sanksi pidana. Nah, kemudian adanya fungsi represif dan juga preventif. Ini menghukum pelaku, mencegah pengulangan melalui efek jera. Tentunya hukum itu kan sudah ada orang di penjara teman-teman ya. Wah, misalnya Mbak Agni tadi ya ternyata korupsi gitu ya. Wah, ternyata hukumannya adalah pidana mati misalnya gitu ya. Nah, harapannya ini bisa memberi efek jera kepada orang yang hendak akan melakukan sebuah tindakan korupsi. Wah, kalau misalnya Mas Fikri tadi katanya takutnya sudah melihat Mbak Agni ternyata korupsi dan hukum mati. Wah, yang salah saya mau korupsi tapi nggak jadi. Itu adalah efek jera sebetulnya teman-teman. Ataupun Mbak Agni ternyata seumur hidup itu memberikan efek jera yang sangat luar biasa bagi Mbak Agni. Nah, kalau hukuman seumur hidup itu adalah Mbak Agni pertama kali masuk penjara dan diakhiri di penjara juga sampai Mbak Agni meninggal. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah sumber hukum pidana di Indonesia. Adanya KUHP nasional yang terbaru teman-teman ya. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini menggantikan Wetboek van Strafrecht dari kolonial Belanda. Kita tahu teman-teman mau KUHP ataupun KUHP Perdata teman-teman itu sama-sama peninggalan kolonial Belanda teman-teman. Nah, untungnya di tahun 2003 ini yang disahkan pada tahun 2006, akhirnya kita sudah memiliki KUHP nasional yang buatan kita sendiri. Walaupun sebenarnya ini adalah serapan dari UFS ini teman-teman. Gitu kan ya. Kemudian adanya undang-undang khusus ya, tipikor, narkotika, ITE, tindak pidana pencucian uang ya. Kemudian peraturan pemerintah ya, peraturan daerah yang bersanksi pidana. Misalkan peraturan daerah bersanksi pidana itu misalnya merokok di tempat kawasan terbuka, itu bisa menimbulkan sanksi pidana, penjara 1 hari kah, kurungan kah, ataupun penjara pun bisa sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah, kemudian hukum pidana adat yang masih hidup dan sesuai dengan Pancasila gitu teman-teman ya. Artinya jangan sampai hukum ini malah melanggar HAM gitu teman-teman ya. Kan ada kasus ya, siapa namanya, Panji Pragiwaksono ya, yang akhirnya kena hukum adat teman-teman ya, yang harus memberi beberapa kerbau gitu ya. Itu kan diselesaikan dengan cara sanksi adat teman-teman, tidak ada yang penjara tapi mengganti dengan beberapa kerbau gitu ya. Berarti secara finansial ataupun secara materi teman-teman ya. Nah, ini adalah asas-asas fundamental hukum pidana
Yang pertama, ini sangat fundamental teman-teman ya, ketiga asas ini. Yang pertama adalah asas legalitas ataupun nullum directum nulla poena sine praevia lege ponere pasal 1 KUHP. Ini artinya apa teman-teman? Tidak ada satupun sebuah perlakuan gitu kan ya yang bisa dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Misalkan dulu kita mencaci maki lewat ponsel. Sebelum ada undang-undang ITE mungkin boleh-boleh aja mungkin gitu ya, mengkritik dengan kejam. Tapi dengan seiringnya waktu, kan hukum itu kan berkembang sesuai dengan waktu ya gitu ya, generasi-generasi gitu ya, adanya update terbaru, perkembangan zaman, maka dibuatlah sebuah undang-undang ITE. Jadi kalau misalnya Bang Raja melakukan sebuah tindak pidana menjelekkan seseorang dengan cara yang tidak pantas, mencaci maki via WhatsApp mungkin atau Instagram, itu bisa dikenakan undang-undang ITE teman-teman dia. Nah, selama belum ada undang yang mengatur ya mangga wae gitu kan ya, seperti itu. Ada juga namanya asas kesalahan. Pidana hanya dijatuhkan jika terbukti dolus dan culpa. Dolus adalah sengaja, culpa adalah kealpaan teman-teman. Gitu kan ya. Wah, ternyata Mbak Agni sengaja membunuh Inyong karena mungkin Mbak Agni nggak suka dengan tatapan wajahnya, misalnya kayak gitu ya. Wah, sengaja dibunuh gitu karena suka gitu kan ya. Atau mungkin tiba-tiba Mas Inyong sedang di jalan gitu kan ya. Kemudian Mbak Agni menggunakan mobilnya hingga kecepatan 100 km per jam di jalan raya gitu ya, kemudian mengakibatkan Inyong tertabrak. Saat itu Mbak Agni dalam kondisi yang sangat mengantuk. Nah, itu adalah culpa ataupun kelalaian. Sama-sama memiliki sebuah sanksi pidana atas dari dasar asas kesalahannya. Kemudian adanya asas kemanusiaan. Pemidanaan menjunjung martabat manusia dan berorientasi rehabilitasi teman-teman ya. Jadi artinya segala kejahatan ya itu tidak boleh melanggar yang namanya HAM. Kita tidak bisa menghakimi sendiri bagi seseorang yang belum dikatakan bersalah oleh putusan hakim. Kadang kita sebagai manusia suka menghakimi seseorang bersalah ya, padahal kita sebenarnya tidak boleh gitu teman-teman ya. Apalagi misalnya ada seseorang dikatakan telah mencuri ayam, ternyata dia tidak mencuri ayam teman-teman, tapi karena dorongan emosional orang-orang melihat dia sedang melihat ayam gitu ya, memantau ayam, kesannya kayak ingin mencuri ayam padahal belum gitu teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh namanya main hakim sendiri, apalagi sampai dipukulin sampai tewas gitu teman-teman. Nah, simpelnya gitu teman-teman. Nah, ini hukum pidana dan cabang hukum lainnya. Satu perbuatan dapat melahirkan sanksi pidana oleh negara sekaligus gugatan perdata oleh korban. Misalkan begal, teman-teman, itu juga begal bisa teman-teman ya, pidananya kena, perdatanya kena seandainya motornya hilang ataupun rusak teman-teman ya. Nah, KUHP juga menjadi jembatan antara hukum material dan praktik dalam peradilan. Ini mengatur hak tersangka, terdakwa, korban, dan mekanisme pembuatannya. Nah, jadi artinya di dalam KUHP ini menceritakan bagaimana seseorang terduga pelaku menjadi saksi, kemudian naik menjadi tersangka, kemudian naik menjadi seorang terdakwa, dan akhirnya terpidana teman-teman. Jadi itu ada urutannya gitu ya, bagaimana seorang akhirnya bisa dinyatakan bersalah menjadi seorang terpidana gitu ya. Bisa juga dari masalah bagaimana cara penyidikannya, bagaimana PDO 1 sudah lengkap, suratnya kemudian diberikan ke kejaksaan, kemudian baru diakhiri dengan putusan hakim gitu kan ya. Simpelnya seperti itu dalam cara mekanisme pembuktian. Dan mekanisme pembuktian pun ada beberapa macam teman-temannya gitu ya. Satunya adalah alat bukti ataupun barang bukti. Setidaknya ada 2 barang bukti untuk menjerat seseorang untuk bisa dinyatakan bersalah. Nah, ini yang terakhir teman-teman semua, rekan-rekan semua. Jadi hukum pidana adalah pilar keadilan dan peradaban. Hukum pidana adalah perjanjian sosial antara negara dan warganya. Negara melindungi, warganya menghormati batas-batas kebebasan bersama. Kemudian dengan KUHP Nasional tahun 2023 ini, Indonesia memasuki babak yang baru. Hukum pidana yang berdaulat, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya teman-teman semua, KUHP yang baru ini memang selalu berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila, termasuk disertasi saya pun itu bagaimana reformulasi Undang-Undang Tipikor disesuaikan dengan cita nilai Pancasila teman-teman gitu ya. Karena kalau misalnya undang-undang tanpa nilai cita Pancasila, maka ini menjadi sebuah undang-undang yang tidak sah ataupun tidak dapat terima secara filsafat bangsa negara kita. Mungkin segitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Bapak, ya, Jan. Saya mau tanya terkait jika dijelaskan berdasarkan asas legalitas, apakah seseorang dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang tidak diatur dalam
Undang-Undang KUHP itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Elsa ya namanya ya. Ya, Mbak Elsa. Jadi Mbak Elsa, selama belum ada undang-undang yang mengaturnya, maka kita boleh melaksanakan itu semua, gitu kan ya. Apapun itu, selama tidak diatur di dalam undang-undang, baik perdata, baik pidana, hukum tata negara dan lain sebagainya macamnya. Artinya asas legalitas itu berlaku untuk semua hukum teman-teman, gitu kan ya. Selama tidak dilarang, nggak ada undang-undangnya, ya mangga terserah bebas apa aja, gitu kan ya. Simpelnya kayak gitu Mbak Elsa. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Bagaimana sih Pak pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana karena dipaksa gitu? Oh, dipaksa. Jadi dia melakukan pemaksaan di pidana. Teman-teman tahu dalam kasusnya Sambo, gitu kan ya. Ada siapa yang membunuhnya awalnya, siapa namanya? Yang membunuh awal itu siapa? Ah, Richard ya. Nah, jadi si Richard ini, Eliezer ya, Richard Eliezer ya. Jadi kan gini, dia disuruh untuk Sambo untuk membunuh si Joshua kan ya. Karena dalam keadaan ketakutan gitu ya, seorang TNI ataupun Polri kan pasti tunduk dan patuh terhadap aturan atasan ya, Mbak Elsa ya gitu kan ya. Dan juga Mas Fikri ya. Jadi daripada dia yang mati, lebih baik dia mematikan orang lain. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan terdesak, dia tidak bisa berpikir dengan jernih gitu kan ya. Nah, maka sebab itu atas suruhan daripada Sambo ini, kemudian Eliezer menembak Joshua kan. Nah, di dalam persidangan memang terbukti Eliezer ini hanya disuruh oleh Sambo. Eliezer ataupun Richard itu tidak tahu bagaimana harus saya lakukan itu seperti apa, apakah menolak atau tidak. Secara normatif Eliezer berhak menolak, karena walaupun di atasannya kalau itu melanggar norma harus ditolak. Cuman dalam keadaan terpaksa ya kan ya, overmah gitu ya, mau nggak mau dia melaksanakan perintah untuk menembak Joshua. Dan itu kesadaran dia sendiri, maka dia juga dikenakan sanksi pidana, tapi tidak sepenuhnya seperti Sambo dan juga yang lainnya. Termasuk istrinya membisikkan kepada Sambo kan saat itu kan ya, kayak gitu kan. Nah gitu, jadi tetap di penjara, tapi tidak akan setinggi pidananya daripada orang yang menyuruh, gitu kan. Nah simpel gitu Mas Pik ya, semoga menjawab. Ada lagi? Iya silakan. Jika ada seseorang yang membela diri, kemudian dia menyebabkan orang lain itu meninggal, apakah karena tindakan tersebut orang itu selalu dapat dipidana? Oh iya, baik. Saya kasih contoh Mbak Agni ya, gitu ya. Misalkan saya dibegal sama orang di jalan raya, gitu kan ya. Tepatnya pada pukul 1:30 malam gitu ya. Katakan di Jalan Raya Bogor ini ya, gitu ya. Kemudian saya sedang dari kampus pulang ke rumah karena ada lembur di sini karena sedang melaksanakan sebuah penelitian gitu kan ya. Nah maka oleh sebab itu tiba-tiba pas tengah jalan itu saya dibegal oleh 2 orang. Nah pembegal ini kan pasti bawa senjata tajam teman-teman ya gitu ya, untuk melumpuhkan saya, biar saya dilumpuhkan kemudian motornya dibawa pergi kan ya. Nah jikalau saya gitu kan ya bisa bela diri gitu ya, dan saya dan siapapun juga pasti akan ada niat untuk membela diri kan. Tidak ada yang tiba-tiba dibegal diem aja, nggak ada, pasti akan melawan biasanya gitu kan ya. Nah kemudian di saat dia ingin menghempaskan celuritnya ke badan saya, kemudian tiba-tiba saya tangkis si celuritnya, kemudian saya ambil celuritnya, kemudian saya pegang dengan kanan, kemudian saya tebaskan ke lehernya. Kemudian dia matikan gitu ya. Nah bagaimana secara hukum pidana gitu kan ya. Nah artinya dalam keadaan overmah ataupun daya paksa untuk menampakkan diri sendiri itu diperbolehkan teman-teman. Ada istilahnya namanya alasan pemaaf teman-teman. Jadi orang tersebut tidak dipidana karena dia membela diri ya. Daripada saya yang mati, lebih baik dia yang mati. Karena awal mula yang menciptakan sebuah kejadian ini ya si pembegal ini gitu ya. Daripada saya terluka, lebih baik dia. Karena yang namanya mens rea-nya kan dari si pelaku begal ini kan ya gitu ya, dia yang punya niat jahat dan kita tidak tahu apa-apa. Cuma dalam keadaan overmah gitu ya, daya paksa, maka saya akhirnya mencabutkan celurit itu yang milik dia ke arah lehernya yang menyebabkan dia meninggal gitu kan. Biasanya seperti itu teman-teman gitu. Ada lagi teman-teman yang terakhir? Saya izin bertanya Pak. Iya, silakan Mas saja. Mengenai KUHP ini Pak. Iya. Kan kalau semisalkan pelaku tindak pidana ini tidak hanya orang yang memiliki kewarasan Pak, terkadang juga orang yang memiliki gangguan jiwa juga melakukan tindak pidana. Iya. Nah, bagaimana sistem pidana ini memandang orang yang ataupun pelaku dalam kondisi gangguan jiwa Pak? Iya, baik. Terima kasih Pak. Baik Bang Ria, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi secara normatif orang yang memiliki gangguan jiwa sebetulnya tidak dapat diberikan pidana ataupun sanksi pidana Bang. Karena apa? Karena salah satu syarat orang bisa dipidana adalah sehat akal dan juga jasmani. Bagaimana orang gila
gitu ya. Saya tahu orang gila juga kadang suka ngelempar batu gitu kan ya. Bahkan ada sama orang gila malah saling berantem juga ada gitu kan ya. Ada juga orang gila ngebunuh juga ada wae meren gitu ya. Ya tapi secara normatif Mas Raja, bahwa orang dengan gangguan jiwa ini tidak bisa dipidana karena dia pun tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada di badannya gitu kan ya. Nah jadi simpelnya seperti itu Pak. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Sudah cukup ya? Baik. Ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya dalam perkuliahan hukum pidana hari ini. Semoga bisa memberikan sebuah hasanah keilmuan yang baru ya terkait masalah hukum pidana ini. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.